Mari Bapak Ibu berikan aplaus untuk Dokter Ahmad yang sudah menerangkan. Yang kami hormati Bapak Bupati 1, Bapak Bupati 2, jadi yang kami hormati kepala OPD yang tergabung di dalam tim percepatan program stunting tingkat kabupaten. Kemudian yang kami hormati tim taklar dan tim teknis, yang kami hormati seluruh daerah kesetaraan anak yang terlibat setuju pada Speaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya. Speaker. Kehidupan kita sehari-hari. Dari Bapak Wakil serta undangan peningkatan kualitas manusia Indonesia bersama salah satu isi pada acara pembangunan dan pengembangan nasional LPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang salah satu indikator yang ada adalah referensi stunting. Oke, dasar pendek adalah balita yaitu 40% pada tahun 2024. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan stunting di tahap 5 strategi nasional dalam percepatan stunting itu pertama peningkatan komitmen dan isi kementerian di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah desa. Kemudian kedua peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga peningkatan kompetensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa. Kemudian dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan stunting itu disusun rencana aksi nasional percepatan keluarga risiko stunting. Rencana aksi nasional tersebut mencakup penyediaan data keluarga risiko stunting, pendampingan keluarga risiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasang usia subur, referensi keluarga risiko stunting, dan audit kasus stunting. Di sini audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Bapak Wakil ketahui bahwa pada tanggal 27 Juli telah dilakukan Speaker putar ke sini. Speakernya putar ke sini. Speaker. Di sini kami memberikan Speakernya putar ke sini. pada teman-teman puskesmas sebagai awal instrumen untuk bisa dianalisa oleh tim pakar yang tergabung di dalam tim percepatan stunting. Kemudian pada tanggal 7 Oktober telah dilakukan audit destinasi RTL yang mana kami pernah ketemu dengan Bapak untuk bisa menyetujui Speakerin di atas kok putar ke sini. Biar suara masuk ke sini. Kami sudah melakukan rencana tindak lanjut apa yang direkomendasikan oleh tim pakar sehingga kemarin terwujud bisa berarti pemilihan siswa kembali dalam designasi jadi sebelum memasuki pada berikutnya kami berkesempatan kepada Dr. Alina untuk bisa memberikan arahan, memberikan penjelasan sedikit mengenai susu episode waktu tempat kami berikan. Selamat siang Bapak Wakil dan kepala-kepala OPD yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang membawa anaknya untuk mendapatkan susu SPNG 100 ini. Perkenalkan, saya Dr. Ferry, dokter spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit Daya Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, di sini memang stunting menjadi masalah di semua daerah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah stunting itu dengan
dengan melihat bagaimana stunting itu muncul. Karena stunting muncul di hari pertama. Hari pertama bukan dihitung dari anak lahir dari ibu, tapi mulai dari waktu anak itu di dalam kandungan. Jadi memang intervensi yang harus dilakukan adalah intervensi kepada ibunya supaya ibu tidak kekurangan gizi, kemudian mendapatkan antenatal care yang cukup, kemudian mendapatkan suplemen gizi, suplemen makan yang cukup, sehingga anak yang berkembang dalam janin dapat berkembang dengan maksimal. Nah, bagaimana kalau setelah anak itu lahir, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama memberi makan yang cukup. Tetapi mungkin setelah kita melihat beberapa masalah di Makassar Selatan ini, ternyata memang masalah yang utama dihadapi adalah orang tua tidak mengerti bagaimana memberikan makanan kepada anak, bagaimana makanan yang bergizi, makanan yang cukup, dan istilahnya memberikan makanan-makanan protein hewani yang tinggi seperti ikan, telur, daging. Biasanya yang saya temukan pengalaman di rumah sakit, anak-anak hanya diberi nasi atau teratas dengan sayur, buah, dan mereka sangat kurang sekali untuk protein hewani. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau anak sudah stunting? Tentu saja jawabannya adalah ya diberi makan yang benar. Tapi memberi makan yang benar akan membutuhkan waktu supaya anak itu kembali istilahnya tidak stunting atau pertumbuhannya membaik. Nah, masalahnya di anak ini, terutama anak di bawah 5 tahun dan terutama anak di bawah 2 tahun, pertumbuhannya sangat cepat. Kalau kita terlambat untuk memberikan makanan atau gizi kepada anak itu secara cepat, maka otomatis pemberian makan yang banyak dan cukup itu tidak bisa menolong secara maksimal anak itu. Nah, sehingga kita membutuhkan susu tinggi kalori. Jadi ini bukan susu biasa yang biasa kita di SGM, namanya juga SGM, tapi ini SGM B100. Jadi yang biasa SGM-nya warna merah. Nah, itu kira-kira 1 cc mengandung 0,6 juta kalori. Nah, sedangkan yang ini 1 cc mengandung 100 kalori. Jadi maaf, 1 cc 100 kalori. Jadi 1 cc 100 kalori. Angkanya minum susu ini 100 cc itu sama dengan minum susu biasa 1,5 botol atau 150 cc. Jadi dengan minum yang sedikit dapat gizi yang banyak. Jadi kita mempercepat pemberian zat gizi anak ini melalui susu. Nah, tetap jangan lupa makan harus kita berikan, makan nasi teratas boleh, tapi harus dengan protein hewani yang cukup, mulai dari telur, daging, ayam, ikan. Kalau saya lihat di Makassar Selatan ini yang bukan daerah gunung ya, daerah pesisir cukup banyak untuk protein hewani, ikan banyak, telur banyak, ayam banyak juga. Jadi mungkin itu bisa lebih dimanfaatkan lagi ya. Tetapi untuk pertolongan pertama supaya anak bisa istilahnya keluar dari stunting, yang bisa dilakukan adalah pemberian susu tinggi gizi. Susu tinggi gizi macam-macam. Ada namanya Rini, Rini. Cuma kebetulan memang yang paling gampang ditemukan dan paling istilahnya paling ekonomis adalah SPM 100. Gitu. Jadi diharapkan dengan pemberian susu ini ibu-ibu sekalian dan warga Makassar Selatan bisa hanya memulai istilahnya ini meletakkan batu pertama supaya kita bisa menurunkan angka stunting untuk tahun depan. Ya, mungkin dengan berikutnya adalah kontrol anak ini apakah masih memerlukan susu ini dalam waktu ke depan atau tidak. Jadi istilahnya setelah minum, adik juga harus sering dikontrol badan, umur tinggi badan, terus apakah perlu susunya ditingkatkan atau tidak. Jadi istilahnya perlu kontrol. Ya. Boleh nanti kontrol di posyandu bisa mau ke rumah sakit, boleh mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kemudian BGM ada atau bawah garis merah atau gizi buruk sekitar 246 anak, kemudian bawah garis gizi kurang itu sekitar 180.
Jadi Bapak Wakil serta para undangan, hari ini kami dari UPDKB menangani 4 stunting saja Bapak, karena susu ini menurut dokter 1 anak 1 hari 1 dos. Seperti itu Bapak. Jadi sekitar 9 juta kami dapat sekitar 96 dos. Jadi kami berikan hanya untuk 4 stunting, tidak bisa untuk semua karena menyangkut kepada dana. Gitu Bapak. Jadi acara selanjutnya, Bapak Wakil dan para undangan, kenapa dokter bisa merekomendasikan susu Netrisol? Karena waktu pemberian destinasi terjadwal ini cuma 1 bulan, harusnya kita bulan Juli, tapi karena sudah menyangkut dana, dia sudah melolos sampai bulan Oktober. Jadi nanti bulan Desember nanti kami akan evaluasi kembali 4 anak ini yang sudah diberikan susu Netrisol. Dan bidang penanggung jawab kampung dan petugas gizi yang ada di Puskesmas Rangsiki, mereka yang akan mengawasi setiap hari apakah anak-anak ini minum susu atau tidak. Jangan sampai mereka tidak minum, kemudian nanti pas jadwal yang kita harus intervensi atau evaluasi tidak ada perubahan berat badan seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman bidang penanggung kampung agar bisa memperhatikan keempat anak kita yang hari ini kita memberikan susu supaya mereka juga boleh sehat seperti anak-anak yang lain. Seperti itu Bapak. Di Bapak waktu itu kesempatan berikutnya kami kesempatan kepada Bapak Wakil diberikan arahan sedikit sebelum kita membagi susu kepada anak-anak tempat tersebut. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih sekali. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pelaksana tugas sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, dan yang saya hormati saya banggakan kepala dinas sosial. Dan hari ini kita bersama-sama duduk dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, kalau pentingnya yang saya hormati kepala Polri lewat dinas sosial khusus bidang keluarga berencana, hari ini kita melakukan satu kegiatan pemberian susu Netrisol, pemberian dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa stunting ini memang sudah menjadi satu catatan di Kabupaten Manokwari Selatan berkenaan dengan adanya temuan di masa lalu lewat BPS ini, maka Kabupaten Manokwari tergolong ada stunting yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sesuai dengan instruksi Gubernur bahkan perintah Presiden untuk secepat mungkin di seluruh Indonesia segera menangani penurunan stunting secara berkelanjutan. Artinya kita melalui tahapan tahunan sampai dengan tahun 2024 diharapkan tidak ada lagi stunting di Indonesia. Oleh sebab itu, lewat kesempatan hari ulang tahun Polri hari ini, kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan, juga rumah sakit, kita sama-sama hadir di tempat ini sebagai upaya langkah pemerintah daerah dalam penurunan stunting di Kabupaten Manokwari Selatan. Hari ini kita bersama-sama agar menyaksikan di penghujung tahun ini suatu langkah pemberian susu bagi anak-anak balita yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kesempatan ini juga saya ingatkan bahwa percepatan penurunan stunting perlu menjadi perhatian kita bersama. Kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, juga dinas sosial, bahkan tidak kalah penting kepala badan pengelola keuangan yang dalam hal ini bersama dengan PPAD yang punya tugas adalah menjadi perhatian bahwa
pemerintah Kabupaten Manokwari di tahun 2022 belum sepenuhnya menyediakan apa yang diperlukan. Namun saya yakin kesempatan di akhir tahun 2022 masih dimungkinkan kita untuk membuat rencana yang sangat urgent, sangat penting dalam penurunan stunting ini. Sebab itu saya harap kalau dinas nanti bersama dengan kesehatan, bersama kepala bidang untuk mempercepat susunan untuk kebutuhan Desember saja dalam penurunan stunting ini agar dapat tersedia sejumlah dana yang masih bisa menunjang untuk keperluan penurunan stunting di Kabupaten Manokwari Selatan. Hari ini kita sama-sama saksikan bersama untuk pemberian susu ini akan dilakukan langsung oleh dokter ahli bersama juga dengan kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit. Kita akan secara nyata kita tidak lanjuti karena kita tidak hanya bicara tetapi diperlukan bagaimana kita melaksanakan. Juga hambatan yang dihadapi senantiasa harus dikoordinasikan, jangan kita diam. Nah, pada akhirnya baru masalah yang harus kita hadapi. Masih ada sekitar 32 hari lagi ini mungkin bisa kita manfaatkan dalam penurunan stunting ini. Bulan Desember nantinya kita bisa lakukan. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan kesempatan ini. Diharapkan rencananya siang ini bisa kita terima sekretaris daerah, pakar Badan Pengelola Keuangan Daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, terima kasih untuk kerja keras Bapak bersama dengan dinas terkait, dokter ahli, pakar perawat yang ahli pada sekolah. Saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak sudah memberikan arahan pada pemberian susu kepada kita. Di Bapak Ibu kita angka lansia 28,2% sesuai Perpres 2 tahun 2021 14%. Apakah tahun 2024 bisa 14%? Itu menjadi tanggung jawab kita semua yang terjadi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Baik. Ya baik. Berikutnya kita akan berikan susu kepada anak-anak. Kami mohon anak-anak yang sudah diberi bisa burung atau isi kurang lagi sudah stunting. Jadi karena susu ini memang harus untuk anak-anak yang stunting. Kalau anak-anak yang lain nanti pasti dong sakit atau mengsret. Jadi memang diperuntukkan bagi mereka. Ada 5. Jadi nanti kami mohon Bapak Wakil, Bapak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Keuangan, dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan ber-5 untuk bisa memberikan susu kepada kita buat anak-anak yang ada di Bali. Sudah? Iya. Ada Oh, mungkin harus sebelah sini ya. nanti di atas hanya Kita menghadap ke sana. Anak-anak di depan sana ya. Kakak Grace banyak. Iya, mari dekat anak-anak. Ya hari ini khusus ya supaya bisa sehat. Iya. Harus minum susu terus, jangan ya. Anak Grace bisa pegang susu kasih satu untuk Bapak Wakil. Ya, gantian nih. Tapi saya Dinas Sosial. Oh Bapak sistem. 1, 2, ada 5 kan? Iya. Oh ya. Bapak asisten dan Texas, kesehatan. 1, 3, 4, 5. Ya. Jadi silakan untuk MC. Bapak Wakil bisa memberikan beras pertama untuk kita punya anak ganteng yang ada di ujung ini. Sini kan? Namanya siapa? Sama oh ini nih. Oh yang ini. Iya. Oh ya. Oke. Oh anak Ishak Mandacan. Bisa Ya, Mandacan. anak Ishak Mandacan juga ingin sehat ya. Ada juga yang minum susu. Bersih ya?
Ya, bisa membaca. Ini berat badan 10,4 dan kemudian kedua adalah kalian harus minum sampai habis. Minum sampai habis. Pegang kuat. Iya. Jadi pemain bola. Atau mamanya bisa langsung lanjutkan. Mana ibunya? Ibunya bisa membaca. Oke. Mama nanti kasih habis ya susunya. Jangan sampai sisa atau mama yang minum ya. Nanti mama sakit. Kau tidak akan menjawab. Kemudian yang kedua kami disertakan kepada Bapak Asin 1 diberikan kepada Asenda untuk memberikan susu kepada Valeria Lumfabi. Bintang, minum supaya sehat ya. Ya. Ayo, ini seorang pemimpin sama mama saja. Ya, tidak. Maksudnya yang Coba kurasi dulu. Ini cepat sih kalau begini. Ini yang tantangan Bapak kalau anak. Ini bisa ini. Pasien satu kasih dia. Ah, ini lagi satu. Kasih hadiah Pak Asisten. Ya. Ah, sudah Pak Kepala Dinas. Pak ya, Kepala Dinas. Ya. Oh, lari. Sosial karena sudah mendukung untuk pendidikan program. PKI. Ya.